garis datar 23 Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diajukan oleh Syahrul Gunawan SE MAG dan H. Gun-Gun Gunawan SSI MSI, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2024 nomor urut 1, yang memberi kuasa kepada Bambang Wahyu Genindra SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung berkedudukan di Jalan Sintang dan seterusnya, yang memberi kuasa kepada Laradi Eno SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama M. Dadang Supriyatna dan Ali Syakib, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2024 nomor urut 2, yang memberi kuasa kepada Donald Faris dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan dalam tenggang waktu. Perbaikan permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum, dan tenggang waktu pengajuan permohonan sepanjang mengenai pengajuan perbaikan permohonan beralasan menurut hukum. Mahkamah mempertimbangkan permohonan awal. Kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan sesuaikan dengan jumlah pokok permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai pelanggaran atas ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 yang terkait dengan mutasi pejabat dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mendapati bahwa pelaksanaan mutasi ASN dibatalkan oleh Pemkab Bandung. Pemohon juga telah menggunakan haknya untuk mempersoalkan hal tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tun dan telah diputus dengan putusan tidak dapat diterima. Artinya, pemohon telah menggunakan haknya melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, telah ternyata apa yang dipersoalkan pemohon dalam dalil pemohon akuo sudah selesai sesuai dengan mekanisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai penggunaan logo milik pribadi paslon nomor 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi tangkap tangan atas pelanggaran politik uang untuk mencoblos paslon nomor 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak dibuktikan kebenarannya. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda
keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebesar 219.104 suara atau ekuivalen dengan 11,69%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 adalah eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan rapat Ustadz Hakim oleh 9 hakim